Luasnya pergaulan yang dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari telah meneguhkan dirinya sebagai sosok pemersatu dan berpengaruh di kalangan umat Islam dunia. Pada tahun 1924, ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan pemurnian akidah, pembersihan tradisi dan situs-situs bersejarah, maka atas prakarsa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang disetujui oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dibentuklah Komite Hijaz untuk memprotes langkah-langkah politik Raja Muhammad bin Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi yang didukung oleh kelompok Wahabi dan Inggris, yang dinilai telah merugikan sejarah umat Islam. Sebagai tindak lanjut Komite Hijaz dalam membendung paham kelompok Wahabi dan membentengi tradisi umat Islam di Nusantara, maka pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama atau NU didirikan di Surabaya. Maka sebagai cikal bakalnya, beliau taswir afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam Indonesia, Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Organisasi yang dibentuk dari 3 unsur organisasi sebelumnya, yaitu Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Taswirul Afkar. Dan yang pasti beliau itu seorang organisator, karena beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama untuk menyatukan gerakan para ulama, itu sebagai gerakan ulama, harakatul ulama, himayati wa islahil ummah, di dalam menjaga dan memperbaiki umat. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Nah, Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak. Maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rais NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rais Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Konun asasi ini yang menjadi landasan sikap organisasi NU yang bersifat tawasud, moderat, tasamuh, toleran, dan tawazun, berimbang dalam mengawal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Hadratus Syekh dan juga pendiri Nahdlatul Ulama itu cenderung dikira orang sebagai figur yang konservatif. Padahal sebetulnya beliau adalah figur yang sangat progresif. Kalau tidak ya tentu saja tidak ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan dengan nilai-nilai prinsipil yang sangat kuat. Prinsip itu adalah prinsip tasamuh, tawazun, tawasud, i'tidal, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jiwa pemersatu dalam diri Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari juga muncul ketika ia menggalang kekuatan politik umat Islam untuk melawan penjajah. Pada tanggal 18-20 September 1937, ia menggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, sebuah lembaga federasi organisasi-organisasi umat Islam. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari terpilih sebagai pimpinan yang didukung oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondo Amiseno dari Syarikat Islam. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menjadi wakil MIAI ini di Volksstraat, Parlemen masa Belanda, dalam mengusung aspirasi umat Islam seperti pengesahan Undang-Undang Perkawinan. Dan ketika Partai Politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1943, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari terpilih lagi
sebagai Rois Syuriah atau pimpinan tertinggi. Menurut Profesor M. Syafi'i Ma'arif, jika Kiai Hashim tidak wafat pada tahun 1947, Partai Masyumi tidak akan dibubarkan. Dan sesungguhnya orang itu pemersatu umat lah. Umpamanya beliau tidak wafat tahun 47 ya, belum tentu loh Masyumi itu pecah. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam melawan penjajah tidak saja melalui pergerakan politik dan fatwa-fatwa agama belaka. Berbagai cara ditempuh olehnya, termasuk di bidang kesenian. Kedekatan Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap keluasan seni tampak pada santrinya Asmuri atau ayah pelawak Sri Mulat Asmuni. Asmuri adalah seorang tokoh pemeran ludruk. Pada suatu hari, Asmuri dipanggil oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. "Ri, awakmu ojo ngludruk ae. Gawe ono gambus," ujarnya. Setelah ditegur oleh gurunya, Asmuri pun menggelar kesenian gambus di pondok pesantren Tebu Ireng yang kemudian diberi nama Al-Misri. Pada masa penjajahan, kesenian tidak saja berfungsi sebagai hiburan. Kesenian digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia antar para pejuang, sehingga belakangan dikenal dengan sebutan sandiwara yang berarti menyampaikan pesan rahasia. Seperti kesenian ludruk yang sangat terkenal di daerah Jombang hingga Surabaya, kesenian tersebut digunakan oleh Cak Durosin untuk melawan Jepang. Sebagaimana parikannya berikut: "Pagupon omahe doro, melu nipon tambah sengsara. Pagupon rumah burung dara, ikut nipon tambah sengsara." Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kesenian ludruk sebagai media penyampai pesan dari kalangan pondok pesantren tidak menggunakan pemeran perempuan sesuai ketentuan hukum Islam. Seorang perempuan tidak boleh tampil sebagai penghibur di muka umum kala itu. Sebagai kesenian yang lahir dari rahim pesantren, oleh karena itu pemeran ludruk semua laki-laki.